Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembelajaran dengan pembahasan gaya dan hukum Newton. Perhatikan gambar, ada dua gambar. Gambar pertama, seorang anak mendorong meja, berarti dia memberikan gaya pada meja. Sedangkan gambar yang kanan, ini seorang anak menarik meja, berarti memberi gaya pada meja. Mendorong dan menarik merupakan hal mengerahkan tenaga atau energi ke arah tertentu, berarti dia mengarahkan gaya. Jadi gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dilakukan terhadap suatu benda yang dapat mempengaruhi keadaan awal benda tersebut. Satu, benda yang awalnya diam akan bergerak, contohnya bola sepak yang awalnya diam akan bergerak setelah ditendang. Dua, benda yang awalnya bergerak akan menjadi diam, contohnya bola baseball yang dilemparkan akan diam setelah ditangkap. Yang ketiga, dapat mengubah arah pergerakan benda, contohnya bola baseball yang dilemparkan akan berubah arah gerakannya setelah dipukul. 4. Dapat mengubah bentuk dan ukuran benda, contohnya karet gelang atau spons yang akan berubah bentuk dan ukuran ketika ditarik atau ditekan. Gaya merupakan besaran vektor sehingga terdapat nilai atau besar dan arah. Dalam satuan SI atau internasional, satuannya adalah Newton, dalam CGS adalah Dina. Gaya dilukiskan dengan garis berarah atau dengan anak panah, dengan panjangnya mewakili besar gaya dan arah anak panah tersebut. Lambangnya adalah F besar. Nah, perhatikan gambar, titik A adalah pangkal gaya atau titik tangkap gaya. Alat ukur gaya adalah neraca pegas atau dinamometer. Gambarnya seperti di samping. Jenis-jenis gaya. Berdasarkan sifatnya, gaya dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang timbul karena titik kerja gaya bersentuhan langsung dengan benda. Contohnya otot dan gaya gesek. Gaya tak sentuh adalah gaya yang timbul pada dua benda yang tidak bersentuhan langsung secara fisik. Contohnya gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Nah, gaya gesekan merupakan gaya yang timbul akibat sentuhan dua permukaan benda dan arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda yang bergesekan. Terdiri dari gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetis. Gaya berat. Gaya berat ini merupakan gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Berat atau gaya berat ini berbeda dengan massa. Ketika di kelas 7 sudah kita sedikit singgung, berat berbeda dengan massa. Hubungan berat dan massa dituliskan dalam bentuk persamaan W sama dengan M kali G, di mana W adalah gaya berat, satuannya Newton, M adalah massa, satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi, satuannya massa per sekon kuadrat. Hukum 1 Newton. Benda yang sedang diam cenderung akan tetap diam kecuali jika ada resultan gaya yang bekerja, maka benda yang diam dapat bergerak. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang sedang diam akan tetap diam. Benda yang sedang bergerak lurus dengan kecepatan tetap akan cenderung tetap bergerak dengan kecepatan tetap, kecuali jika ada resultan gaya yang bekerja, maka benda yang sedang bergerak dengan kecepatan tetap, kecepatannya berubah, bisa besar atau kecil. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang sedang bergerak dengan kecepatan tetap akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Jika dirumuskan dalam persamaan matematika, jika resultan gaya atau sigma F sama dengan 0, maka kecepatannya konstan atau tetap. Nah, hukum 1 Newton menjelaskan tentang sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya, atau dengan kata lain, sifat kemalasan benda untuk mengubah kedudukannya. Nah, sifat ini disebut dengan kelembaman atau inersia. Hukum 1 Newton disebut juga dengan hukum kelembaman. Kelembaman atau inersia dipengaruhi oleh massa benda. Semakin besar nilai massa benda, semakin besar pula nilai inersianya. Jika massa benda besar, benda akan sulit dipercepat atau diubah geraknya. Sebaliknya, jika massa benda kecil, benda lebih mudah dipercepat atau mudah geraknya. Contohnya di gambar yang di samping,
menunjukkan ketika uang kertas diselipkan di antara dua tutup botol, kemudian ditarik, disentakkan, ternyata kedua botol itu tetap diam di posisi semula. Nah, ini konsep inersia atau kelembaman. Jadi inersia itu adalah resistensinya terhadap perubahan gerak. Nah, benda yang memiliki massa besar maka inersianya juga lebih besar. Inersia ukuran tingkat resistansi terhadap perubahan gerak, resultan gaya, perubahan kecepatan, dan perubahan arah gerak. Hukum kedua Newton. Saat memindahkan meja yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan lemari yang berat jika menggunakan gaya dorong yang sama. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu rasakan ketika memindahkan meja yang ringan akan lebih cepat daripada kamu memindahkan lemari yang berat. Mengapa demikian? Nah, ini kita akan bahas keterkaitannya dengan hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton membahas tentang percepatan yang ditimbulkan ketika sebuah benda dikenai gaya. Hukum 2 Newton menyatakan jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Besarnya percepatan tersebut berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa benda. Dinyatakan dalam persamaan A sebanding dengan sigma F berbanding terbalik dengan massa. Atau bentuk ini diubah menjadi sigma F sama dengan M kali A. Nah, perhatikan gambar di samping. Seorang mendorong mobil, gambar yang di atas yang pertama. Yang kedua, seorang mendorong motor. Manakah yang memiliki percepatan terbesar? Nah, kira-kira kamu pikirkan. Contoh soal sepeda motor dipakai seorang pembalap dalam kejuaraan menghasilkan gaya sebesar 5.000 Newton. Jika massa sepeda motor 250 kg, berapakah percepatan sepeda motor jika A. Semua gaya gesek diabaikan, B. Terdapat gaya gesekan dengan jalan dan udara yang totalnya 500 Newton. Maka buat dulu diketahui gaya yang dihasilkannya adalah 5.000 Newton, simbolnya F, massa motor simbolnya M 250 kg, yang ditanyakan percepatan. Maka jika gaya gesek diabaikan, maka sigma F-nya sama dengan F, yaitu gaya yang dihasilkan motor, sehingga A sama dengan sigma F dibagi M, 5.000 dibagi 250 adalah 20 meter per second kuadrat. Jadi percepatannya 20. Kasus yang kedua, jika ada gaya gesekan, jadi tidak diabaikan gaya geseknya, maka dicari dulu sigma F-nya atau resultan gaya, yaitu gaya dikurangi dengan gaya gesek. Kenapa dikurangi? Karena tadi arah dari gaya gesek adalah negatif. Jadi A sama dengan sigma F per M, 500 dikurangi 5.000 dikurangi 500 sama dengan dibagi 250 sama dengan 4.500 Newton dibagi 250 kg. Jadi hasilnya 18 meter per second kuadrat. Kemudian perhatikan contoh. Ini ada gambar roket. Nah, pelepasan roket merupakan salah satu aplikasi dari hukum ketiga Newton. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga, pernahkah kamu meniup balon gas, kemudian balon tersebut dilepas? Nah, ini juga termasuk penerapan dari hukum ketiga Newton. Ya, balon yang ditiup kemudian dilepaskan akan terbang. Hal ini terjadi karena balon mendorong gas yang ada di dalamnya keluar. Ini kegiatan aksi. Sebaliknya, gas yang keluar dari balon mendorong. Nah, ini reaksi sehingga balon menjadi terbang. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari, hukum 3 Newton, ketika kamu memukul dinding tembok, tangan terasa sakit. Hal ini karena tangan mengerjakan gaya memukul pada tembok. Nah, tembok juga mengerjakan gaya pada tangan. Contoh yang lain, saat peluru dari senapan ditembakkan, senapan terdorong ke belakang. Hal ini terjadi karena senapan mendorong peluru saat pelatuk mengenai peluru. Dan sebaliknya, peluru mendorong senapan ke belakang. Ini juga kegiatan reaksi.
Nah, bunyi hukum 3 Newton, jika benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua pun akan mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Cara terjadinya hukum ketiga Newton. Pasangan aksi-reaksi hadir jika dua benda berinteraksi. Gaya aksi-reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Gaya aksi-reaksi sama besar, tapi berlawanan arah. Nah, contoh berikutnya pada hukum ketiga Newton bisa kamu lihat pada kehidupan sehari-hari, yaitu ketika burung mengepakkan sayap ke belakang untuk memberikan gaya aksi ke udara. Udara yang masanya jauh lebih besar daripada burung memberikan gaya reaksi yang nilainya sama besar dengan gaya aksi, namun berlawanan arah, sehingga mengakibatkan burung dapat melaju kencang ke depan. Nah, itulah paparan yang bisa saya sampaikan. Nah, berikut ada 4 gambar. Nah, kira-kira kamu analisis manakah dari keempat gambar ini yang termasuk hukum ketiga Newton. Nah, untuk lebih memahaminya, silakan kamu kerjakan Google Form yang sudah disediakan di Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.